Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana fi mahajjatihil bayda layliha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para asatidz, para jamaah, anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita sebagai seorang tenaga pendidik atau sebagai guru ataupun sebagai pelajar atau karyawan, yang mana ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita. I'malu ala Dawuda syukra, dan beramallah, berkegiatanlah, beraktivitaslah sebagai bentuk kesyukuran seperti kesyukurannya keluarga Nabi Daud alaihissalam. Pertama-tama khotib wasiatkan khususnya kepada al-fakir pribadi dan umumnya kepada para hadirin untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan hidayah, sebagai pedoman hidup untuk kita gunakan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu banyak hikmah, banyak peristiwa-peristiwa, banyak teladan-teladan yang harus kita ambil di dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini insyaallah Al-Fakir akan menyampaikan beberapa wasiat yang disampaikan oleh seorang rajulun sholihun, yaitu seorang laki-laki yang soleh, laki-laki yang mempunyai keimanan yang sangat teguh. Atau dalam kisah yang lain, dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau juga termasuk nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Luqman Al-Hakim. Seorang Luqmanul Hakim yang dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Luqmanul Hakim adalah berasal dari kota Aswan yang merupakan perbatasan antara Mesir dan Sudan Utara. Ada yang mengatakan juga bahwa beliau dari Habasyah. Ada yang mengatakan juga bahwa beliau adalah termasuk dari anak sepupu saudaranya Nabi Ayub alaihissalam. Dan beliau hidup pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Luqmanul Hakim menjadi seorang pelayan bagi majikannya, yaitu di daerah Habasyah, beliau diperintahkan oleh majikannya untuk menyembelih. Majikannya berkata, berilah saya daging atau organ dari kambing tersebut yang sangat vital, yang sangat penting dan yang sangat lezat untuk dimakan. Kemudian diberikanlah kepada Luqmanul Hakim, yaitu lidah dan hati. Lidah dan hati kambing tersebut diberikan kepada majikannya. Kemudian majikannya di hari yang lain mengatakan, berikan saya organ tubuh yang kambing yang disembelih itu adalah yang buruknya, yang paling gak enak, yang paling tidak ada rasanya dan lain sebagainya. Kemudian diberikan juga lisan, lidah kambing tersebut dan juga hatinya.
Majikannya bertanya kepada Luqmanul Hakim, ya, kalau hatinya sudah bersih, hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hatinya senantiasa berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisannya pun akan mengikuti. Begitupun sebaliknya. Ketika lisan kita baik, ketika lisan kita sudah terkontrol oleh hati kita yang baik, maka baik pula apa yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kira-kira apa wasiat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya? Dalam surah Luqman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Coba Anda perhatikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Luqmanul Hakim untuk senantiasa anaknya supaya menjaga akidah Islamiyah, menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari tontonan-tontonan yang mendangkalkan akidah, seperti nonton film-film horor dan lain sebagainya. Itu adalah mendangkalkan akidah Islamiyah. Ya. Masyarul muslimin, anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kemudian setelah jangan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Dalam ayat yang lain, Luqmanul Hakim juga berpesan, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain." Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Luqmanul Hakim untuk yang kedua adalah wasiatnya supaya tidak durhaka kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan dan menyapihnya di atas 2 tahun atau selama 2 tahun disusui oleh ibunya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuanya. Jadi di mana-mana ayat ataupun hadis selalu digandengkan antara tauhid akidah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur kepada orang tua. Ridallahu fi ridal walidain. Bahwa keriduan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keriduan ayah dan bunda kita. Coba perhatikan anak-anak. Ridho Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan kita sebagai seorang manusia tergantung dari kesuksesan kita melayani, taat, patuh kepada ayah dan bunda kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridho karena kita sudah nurut kepada orang tua kita, patuh kepada orang tua kita, maka Allah pun ridho. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Segala perintah dari ayah bunda kita wajib untuk ditaati, kita wajib untuk menjalani. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi ketika ayah bunda kita, orang tua kita memerintahkan kepada kemungkaran, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, fala tuti'huma, dan jangan kita taati mereka berdua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi pergaulilah, akan tetapi layanilah mereka, patuhlah terhadap mereka di luar patuh ketaatan di luar kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita harus berteman dengan orang-orang yang baik. Kita harus memilih teman-teman yang baik, di mana teman-teman tersebut akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, anak-anak Bapak yang dirahmati dan jamaah sekalian, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir.
Kita mengetahui ketika ada peristiwa-peristiwa, ketika kita sedang ujian, ketika kita sedang ditanya oleh seorang guru dan sebagainya, apakah kamu tadi subuh sholat? Kita harus menjawab dengan sejujur-jujurnya. Karena apa? Di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Rasa muraqabatullah, yaitu rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya CCTV. CCTV adalah bersifat manusia, bersifat dunia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Segala teknologi bisa error, tapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kejujuran kita. Ketika ditanya oleh seorang guru, ditanya oleh orang tua dan sebagainya, maka kita kedepankan masalah kejujuran. Kita jawab dengan sejujur-jujurnya apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita akan lakukan. Masyarul muslimin, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, aqimis shalah, dirikanlah salat. Salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, semuanya harus kita jalankan. Semuanya harus kita lakukan sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Bagaimana orang-orang salat itu bisa celaka? Alladzina hum ala salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang dengan sholatnya mereka itu lalai, mengerjakan sholat maghrib di waktu isya, mengerjakan sholat subuh ketika datangnya matahari terbit. Itu adalah orang-orang sholat, akan tetapi mereka lalai untuk mengerjakannya. Bagaimanapun caranya, ketika kita ingat langsung melaksanakan sholat. Khususnya anak-anak Bapak, ketika kita bangun subuh, bangun dari tidur, kemudian yang kita lakukan adalah berwudu, kemudian sholat subuh. Apapun aktivitas kita, jangan sampai kita tidak sholat dan tidak mengerjakan, bahkan meninggalkan orang yang sholat. Celaka bagi orang-orang yang melalaikan sholat, apalagi orang-orang yang tidak tidak mengerjakan sholat. Dalam artian mereka meninggalkan sholat. Bagaimana hukuman orang-orang yang meninggalkan sholat? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ada sebuah kisah. Kisah tersebut berada di negeri Syam. Negeri Syam, ya, yaitu di Palestina, Yordania, kemudian Suriah. Ya. Dikatakan di dalam kitab Al-Kabair, ya, karya Imam Az-Zahabi, bahwa suatu hari seorang adik laki-laki, ya, ini ingin meminta seorang gurunya untuk menyolati adik perempuannya, karena adik perempuannya ini wafat. Kemudian setelah itu menyanggupi guru tersebut. Setelah menyanggupi, sudah disolatkan, kemudian dikubur. Ketika dikubur, ya, teman adiknya yang laki-laki, teman adiknya ini yang laki-laki, ya, ketinggalan barang, ya, tertinggal di kuburan tersebut. Kemudian digalilah kubur tersebut, didapati bahwa, ya, jenazah kakak perempuannya ini sudah terbakar, sudah gosong, dan di atas jenazah kakak perempuan tersebut ada seekor ular yang sangat berbisa, ular yang hitam, sangat berbisa. Dia sedang menikmati jasadnya siapa? Jasadnya kakak perempuan yang sedang menggali untuk mengambil barang yang tertinggal di tanah kubur tersebut. Kemudian menangislah ini seorang, ya, adik laki-lakinya. Kemudian bertanya, ya Umma, wahai ibu, wahai bunda,
Apa kira-kira yang dilakukan oleh kakak perempuan saya ketika dia hidup di dunia? Kanat ukhtuka tatahawan bis shalah. Dulu semasa hidupnya kakak perempuan kamu ini selalu melalaikan sholat, selalu meremehkan sholat, menggampangkan sholat, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum masuk ke alam akhirat, masuk ke alam kubur, Allah siksa dulu. Allah bakar jasadnya, kemudian Allah berikan kepada binatang yang buas, yaitu berupa ular. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah orang yang melalaikan sholat. Apalagi bagi kita yang meninggalkan sholat 5 waktu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa sabar dalam melakukan sholat, dalam melaksanakan sholat, dan menjadikan sholat sebagai kehidupan kita, sholat sebagai pedoman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah di penghujung khutbah yang kedua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang senantiasa mendirikan sholat, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Tolong diaminkan tapi jangan keras-keras mengaminkannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la taliban illa najahtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa yasartaha wa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani ana aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hadza ad-du'a wa minkal ijabah. Rabbana hadza ad-du'a wa minkal ijabah. Rabbana hadza ad-du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم.